Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema berkah doa orang tua. Aduh Masya Allah dari tadi banyak banget nih ilmu yang kita dapat terutama bagaimana kita seorang anak terutama untuk bersikap kepada orang tua dan bagaimana begitu mustajabnya doa orang tua. Masya Allah. Nah baik selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Tentang apa tuh? Afwan, yang tadi kita lanjutin biar gak setengah-setengah tadi kata Ustadz Yang Syam. mencurigakan itu. Iya makanya nih saya ulangi di pertanyaan mungkin ada jamaah yang baru bergabung nih. Nah aku tuh masih bertanya-tanya kan dari tadi kita belajar betapa dahsyatnya gitu betapa mustajabnya doa orang tua. Nah, saya ini suka bingung, kadang suka ngelihat gitu ada orang tua yang udah soleh banget, taat banget gitu ya. Tapi kenapa ada aja mendapatkan ujiannya punya anak yang durhaka seperti kisahnya Nabi Nuh kepada anaknya. Apakah doa Nabi Nuh tidak diijabah oleh Allah dikarenakan anaknya yang masih tetap kafir atau bagaimana nih Ustaz Syam? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Nuh tidak mustajab. Tentu saja mustajab Nabi Nuh alaihissalam doanya. Dia adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk daripada ulul azmi. Orang yang Nabi, Rasul yang ujiannya lebih berat daripada Rasul-Rasul yang lainnya. Dan ternyata ujiannya adalah ujian internal yaitu daripada anak-anaknya. Namun ternyata di antara semua anaknya hanya satu yang seperti itu. Ya, ada 4 anak Nabi Nuh dalam riwayat dan yang satu inilah yang disebut dengan Kan'an yang ternyata mengkhianati Nabi Nuh alaihissalam atau tidak mendengarkan Nabi Nuh alaihissalam. Merasa diri lebih pintar daripada orang tuanya. Merasa logikanya lebih hebat daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang diterima doanya. Apatah lagi doanya untuk umatnya. Dan ketahuilah setiap nabi itu lebih sayang kepada umatnya dibandingkan keluarganya sendiri. Setiap nabi Allah, kenapa diangkat menjadi nabi? Kenapa diutus menjadi rasul? Karena memang sayangnya kepada umatnya melebihi sayangnya kepada keluarganya sendiri. Apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara keluarga emang agak sedikit berbahaya nih, ya. Siapa pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi ini? Yang dilakukan oleh saudara kepada saudara. Kabil Habil. Siapa yang membuang Nabi Yusuf ke sumur? Saudaranya, kakak-kakaknya. Siapa yang menjegal dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Pamannya sendiri. Subhanallah. Siapa yang mengkhianati Nabi Lut alaihissalam? Yang mengkhianatinya adalah istrinya sendiri. Yang mengkhianati juga dakwah Nabi Nuh, anaknya sendiri. Maka subhanallah, kalau berbicara tentang keluarga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah tinggal kecil dan tumbuh kembang di istana Fir'aun. Namun ternyata yang mengkhianati Nabi Musa alaihissalam yang tidak percaya kepada Nabi Musa, termasuk juga diantaranya adalah Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga oleh Raja Namrud. Kemudian nabi-nabi yang lainnya. Jadi ujiannya itu yang paling susah adalah yang terdekatnya. Dan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh hartamu dan anak-anakmu itu ujian bagimu. Yang namanya ujian ada yang lulus, ada yang gak lulus. Yang lulus yang seperti apa? Berarti Nabi Nuh gak lulus dong, gak berhasil selamatin anaknya. Justru Nabi Nuh selamat. Kenapa? Lebih memilih Allah Subhanahu wa taala dibanding anaknya. Banyak di antara kita orang tua dikarenakan anak akhirnya korupsi. Dikarenakan permintaan anak akhirnya meninggalkan aturan Allah. Dikarenakan permintaan anak akhirnya melanggar daripada aturan syariat Islam. Kenapa? Anaknya yang minta. Anaknya yang mempengaruhi ayahnya. Maka subhanallah orang tua yang berhasil adalah orang tua yang tidak terpengaruh oleh siapapun yang ada di dekatnya. Demi syariat Islam. Allahu ta'ala alam. Namun tetap berakhlak. Iya Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustaz yang penjelasannya. Sama-sama Mas Mikdad. Baik selanjutnya saya mau ke Ustadz Hilman nih. Ustadz mohon izin, Ustadz saya pernah dengar, benar nggak sih ada waktu terbaik untuk mendoakan anak dalam sholat? Nah lalu bagaimana cara mendoakannya Ustadz pada saat sholat? Mohon penjelasannya silakan Ustadz Hilman. Baik terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Mikdad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa jarak
yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika bersujud dalam sholatnya. Artinya apa? Kalau tadi disebutkan mendoakan anak kita dalam sholat kita, maka silahkan doakan anak kita dalam apa? Dalam bagian sujud kita. Tentunya tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan apa saja? Pertama, setelah kita mengucapkan kalimat doa yang harus dibacakan ketika sholat. Ketika sujud misalnya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian pilih doanya. Dan dianjurkan doanya adalah doa yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Ya. Dan ini yang lebih kuat ya. Kalau ada yang bilang, Ustaz saya nggak bisa bahasa Arab dan seterusnya. Nah kalau bisa, karena kita diselipkan dalam bacaan sholat, itu lebih baik adalah bacaan yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Apa di antara doanya? Misalnya, kita bisa ambil doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anak-anaknya. Yang pertama misalnya, yang masyhur kita juga hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh, silakan. Apa artinya? Kan bagus sekali ya. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwazina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun. Mereka menjadi apa? Penyejuk hati, penyejuk mata. Doakan silahkan. Atau misalnya doa yang lain. Rabbij'alni muqimas sholati wa min durriyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Dan keturunanku juga mendirikan sholat. Jadi doakan sesuatu yang baik untuk anak kita. Insya Allah. Apakah harus setiap sujud Ustadz? Silahkan. Tapi sebaiknya mungkin dipilih di sujud terakhir saja. Ya kan? Agar kemudian kita bisa lebih panjang di situ ya. Bisa kemudian juga lebih khusyuk di situ. Dan itu bisa menjadi doa terbaik kita untuk anak-anak kita. Karena apa? Ingat, doa orang tua untuk anaknya. Apalagi ditunaikan dalam bagian sholat. Insya Allah itu bisa menjadi doa-doa yang mustajab. Yang lebih mendekatkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita. Bahwa pastikan sholat kita adalah sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang benar-benar menghadirkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu adalah momentum kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, jangan jadikan sholat sebatas kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai kebutuhan. Bahwa kita ingin banyak meminta kepada Allah ketika sholat. Dan salah satunya jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Ayo doakan anak-anak kita dalam sujud ketika sholat kita. Wallahu a'lam bissawab. Waduh, Masya Allah. Jadi jarak terdekat antara hambanya dengan Tuhan itu saat kita sujud ya. Dan dengan kita memperbaiki sholat kita juga insya Allah nanti anak kita juga secara visual mencontoh juga ya. Itu aduh Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hilman penjelasannya. Baik, tadi kalau kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Hilman bahwa mendoakan anak yang sudah lahir gitu ya. Nah Ustadz Maulana mohon izin. Kebetulan nih ada anak yang masih di perut. Oke. Nah ini saya pengen tahu nih gimana cara mendoakan anak yang masih dalam kandungan Ustaz? Apakah ada doa khusus yang dibacakan pada perut ibu hamil tersebut atau gimana nih? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Buat semuanya orang tua, ingat kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Apalagi ucapan itu keluar dari mulut seorang orang tua. Kemarahan orang tua bisa jadi laknat. Bisa jadi kemurkaan. Bisa jadi kutukan. Wah, hati-hati. Nah, pertanyaannya bagus nih Mikdad tadi. Ada nggak doa-doa khusus untuk bayi yang dalam perut? Didoakan. Jawabannya, wah banyak. Sebaiknya orang tua menghatamkan Quran ketika lagi hamil. Karena wanita yang lagi hamil dalam hal ini ibu pasti dalam keadaan suci. Masa 9 bulan tak bisa hatam? Hatam lah. Habis maghrib 1 lembar sambil nunggu isya. Saya kalau lihat almarhumah istri saya waktu hamil, pasti habis maghrib duduk ngaji. Rata-rata abah sudah hatam. Alhamdulillah. Saya nggak suruh loh.
Saya kasih kode aja. Sama aja dong. Lebih serem kayak gitu kayaknya. Lebih serem dikasih kode sama Ustadz Maulana deh kayaknya. Nah, apalagi adakah bacaannya? Sebenarnya ketika seorang ayah menyentuh anaknya yang dalam perut, itu doa, anakku assalamualaikum, gimana kabarmu? Jangan lagi yang ada lihat, bukan. Itu lagi berdoa itu. Jangan diketawain, jangan dihinain. Nang ning nang ning. Contoh. Nang ning nang ning. Ada yang teriak di sana. Anak. Agak serem ya. Tapi harus tahu situasi dan kondisi juga geli? kali. Kok geli? Jangan di tengah orang banyak gitu kali, nanti ada yang lewat. Nggak apa-apa. Oh, nggak Sebenarnya, apa-apa, ya anakku, Allah. aduh gimana kabarmu? Sentuhan. Karena ingat, panca indera manusia yang pertama berfungsi adalah telinga. Adalah telinga. Bahkan disebutkan masih dalam perut ibu itu terdengar. Makanya kalau negara barat itu musik simfoni. Seriosa itu. Bukan seriosa ya. Oh bukan. Ya instrumen-instrumen. Musik-musik. Alunan-alunan. Kalau kita kan ayat-ayat Quran. Betul. Bagusnya. Makanya ketika anak bayi lahir langsung diazani. Sebenarnya ada doanya buat ibu-ibu nih yang lagi hamil. Yang dipegang adalah bagian sini ya. Bukan di sini. Kalau di sini donat. Kue nastar di sini. Yang di sini nih. Jadi di sini tuh. Rahim itu di sini. Mohon maaf di sini. Ada masalah? Tidak ada. Kenapa jadi Kue donat? nastar. Kenapa jadi Donat, kemakanan sih? nastar. Mentang-mentang Iya. baru selesai puasa. Baru lebaran. Tempe, apa semua. Gorengan itu di mana Ustaz? Nah, gorengan Opor di mana, opor? Ada semua di sini. Nah, kalau Rendang. anak bayi itu di sini. Makanya ketika 1 sampai 4 bulan, ya Hayyu ya Qayyum, 2 3. Ya Hayyu ya Qayyum. Yang kuat, yang hidup, kuatkan rahimnya, hidupkan anaknya. Ya Hayyu ya Qayyum, 2 3. Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi rahimnya kuat, anaknya hidup. Allah amin. Kemudian 4 bulan. 4 bulan doa-doain. Karena pas itu ditetapkan, rohnya ditiupkan. Itu luar biasa. Maka setelah 4 bulan doanya adalah ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir. Yang membentuk, sempurnakan. Nanti pada saat keluar, bacalah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bayi nih ya, lahir. Ya. Kalau saya 4 kali istri saya melahirkan Umi Nora, tidak ada yang sesar. Wah, normal semua. Normal semua. Luar biasa, Abah doain, Masya Allah. aku doain. Padahal dari jarak jauh itu. Aku doain ya. Ya lazina. Udah Abah. Lahir sudah. Allah. Luar biasa. Benar ya doanya mustajab. Karena yang langsung. pertama saya lagi di Bone. Waduh. Yang kedua saya lagi syuting lagi ada di apartemen, lagi nonton acara. Wah, udah lahir, aku tuntun dari sini ya. Ya Allah. Yang ketiga aku lagi syuting di masjid Islam Tinda. Yang keempat saya lagi di Kalimantan. Ya Tidak ada Allah. aku di sampingnya. Nah berarti terbukti nih, valid nih. Ini adalah bukti bahwa doa orang tua itu sampai meskipun jaraknya Jadi saya jauh. sudah pembukaan berapa? Ayo. Nanding. Ya Allah, Dan Masya Allah. Ustadz Maulana itu bukan hanya orang tuanya Naura, Aira, Iya. Anwar, sama Sita. Semua ya. Semua. Anak orang pun kalau minta sama Ustadz Maulana Langsung dikasih. jadi bisa nih kayaknya. Ya udah Jadi, siapin. ambilin air, lalu ditiupkan, lalu setengahnya diminum oleh ibu yang mau melahirkan, Waduh. setengahnya itu diusap di perutnya. Ya Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah jamaah, terima kasih Ustadz Maulana, penjelasannya lengkap sekali. Nah sepertinya ini tapi jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih pertanyaannya pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih jamaah atas pertanyaannya. Dan ini langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama dari @hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari saya bertengkar dengan orang tua saya, ayah saya. Saya durhaka sore ini dan membatalkan puasa saya.
Saya sangat menyesal dan meminta maaf kepada Allah dan ayah saya. Namun untuk sekarang ayah saya mengusir saya dari rumah dan tidak ingin melihat saya. Apakah saya tetap menjadi durhaka bila ayah saya yang sangat membenci saya? Apakah saya tetap bisa berbakti dengan mendoakannya selalu walaupun saya tidak diinginkannya bertemu? Waduh, Masya Allah. Berat nih. Yang berat-berat kita kasih ke Ustadz Hilman melalui tausiah. Silakan Ustadz Hilman, mohon dijawab pertanyaannya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Melalui tausiah Oh, boleh, gitu. Ustadz Hilman. Karena berat nih kalau duduk kayaknya. Agak ini ya. Agak susah untuk fokusnya. Iya, baik. Memang di antara sesuatu yang membuat ibadah puasa kita itu tidak mendatangkan kebaikan, salah satunya jika ada seorang anak yang masih durhaka kepada orang tuanya. Saya teringat dengan sebuah kisah, satu kali dikisahkan Nabi SAW itu kan naik mimbar gitu. Kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ini khutbah Idul Fitrinya Iya, keluar iya. Kemudian sahabat bertanya kan, kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin, amin 3 kali? Kemudian Rasul menjawab, tadi ada malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian Jibril berdoa. Apa doanya? Yang pertama, ya Allah jangan engkau terima amal ibadah puasa seorang hamba jika ada orang yang tidak minta ampun kepadamu. Maka Rasul aminkan doa tersebut. Yang kedua, jangan engkau terima amal ibadah puasa seorang hamba jika ada seseorang yang disebutkan namamu, dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Maka Nabi aminkan doa itu. Dan yang ketiga, jangan engkau terima amal ibadah puasa seorang hamba jika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian dia tidak minta maaf atas kesalahannya. Kemudian dia tidak mau minta maaf memperbaiki diri di hadapan orang tuanya. Maka Nabi kemudian mengatakan kalimat amin. Amin 3 kali. Maka jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Ini pelajaran, hati-hati ketika kita berhubungan dengan orang tua kita. Jaga perasaan orang tua kita. Tugas kita apa? Kalau kita pernah punya salah, segera minta maaf. Saya ulangi, kalau kita pernah punya salah kepada orang tua kita, langsung minta maaf. Adapun babnya orang tua memaafkan kita atau tidak, itu biar menjadi bab yang selanjutnya. Yang jelas terus bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tua. Tapi nggak cukup pakai minta maaf saja. Berarti apa? Senangkan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita, beri sesuatu yang menyenangkan orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita juga diberikan kelembutan hati oleh Allah. Maka ini yang bertanya hamba Allah tadi, ayo doa kepada Allah. Yang membolak-balikan hati orang tua kita siapa? Allah. Ya muqallibal qulub. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, lembutkan hati orang tuaku untuk bisa memaafkanku. Terus doa, doa, doa. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Terus minta maaf, minta maaf, minta maaf. Insya Allah dengan izinnya Allah akan lembutkan hati ayahmu. Kemudian ayahmu nanti memaafkan dirimu. Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal, memberi yang terbaik, membahagiakannya, belum juga memaafkan kita, biarkan Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ingat, saat kita berbuat baik kepada orang tua, tak usahlah kita kemudian berharap balasan dari orang tua kita. Karena cukup menjadi ihsan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Aduh ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh ya Allah. Semoga anak saya anak yang sukses ya Allah di dunia dan akhirat. Amin. Masya Amin ya Allah. Allah. Amin ya Allah, Ini ya definisi Rabbal orang tua saleh nih. Ya Allah. Ustaz Sam, lihat tuh. Mikdad, mak baca-baca doa. Dari tadi itu Ustaz, nggak usah kita ganggu, biarlah dia itu. Iya. Dia itu jadi berusaha, jadi bapak soleh ini ya, Masya Allah. Jadi ayah soleh dia luar biasa nih jamaah. Jamaah kita nggak usah gangguin dulu ya, biarlah dia doanya panjang sampai akhir acara. Jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Panjang Padahal banget. masih ada pertanyaan jamaah itu Masih yang mau ada dibacakan. gimana dong? Subhanallah.